Hai, apa kabar semuanya saudara? Izinkan saya bertanya apa kabar hidup saudara? Bagaimana keluarga di rumah? Anak-anak baik-baik? Kerjaan gimana? Gimana bisnis saudara? Apapun musim yang saudara sedang hadapi, percayalah Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Katakanlah amin dulu saudara. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan saya boleh menjumpai saudara. Dan terima kasih untuk saudara yang mau terus datang dan dengar firman Tuhan. Karena saya percaya sama seperti tubuh kita butuh makanan, roh kita juga butuh perlu firman. Firman akan menguatkan, meneguhkan, dan firman akan menuntun kita hidup dalam dunia yang serba tidak pasti ini. Mari sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Tundukkan kepalamu, tutup matamu, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih dan setiamu. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman yang Tuhan taruh di hati hamba. Hamba berdoa agar firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat. Dan biar air Roh Kudus yang menyederhanakan firman-Mu, baik hamba yang menyampaikan firman ataupun mereka yang mendengar firman, kami sama-sama diberkati oleh firman ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Beberapa hari lalu kita membahas mengenai suara atau the sound of a broken prayer. Kita baru membahas 2 poin. Dan kita masuk kepada poin yang terakhir, poin yang ketiga, sebagai judul The Beauty After Breaking, atau keindahan setelah Tuhan memproses kita, setelah Tuhan membentuk kita. Yunus 2 ayat yang ke-10 berfirman Tuhan kepada ikan itu, dan ikan pun memuntahkan Yunus ke darat. Kita telah belajar kemarin bahwa yang pertama, bahwa Yunus dalam hal ini dihancurkan. Tempat yang bagi dunia adalah sebuah penghancuran, tapi justru bagi Tuhan adalah sebuah permulaan yang baru. Bagi dunia sebuah akhir, tapi bagi Tuhan awal dari pemulihan. Keterpulukan Yunus adalah awal dari kebangkitannya. Yang kedua, kita belajar bahwa di dalam tempat yang hancur itu, di perut ikan, Yunus jujur sama Tuhan. Yunus apa adanya sama Tuhan. Kita tahu bahwa doa Yunus itu penuh kuasa alias sampai ke hatinya Tuhan. Bukan karena berisi dengan pengenalan akan teologi, pengetahuan umum. Tapi kita tahu karena Yunus berdoa dengan hati yang hancur. Guys, saya bilang sama saudara kemarin, God understand the language of tears better than the language of theology. Tuhan mengerti bahasa air mata lebih baik daripada bahasa teologi. Nah, hari ini kita akan belajar saudara. 3 hari di perut ikan, Yunus berdoa dan hanya berdoa. Kalau kamu sudah cukup lama berdoa dan masih belum lihat apa-apa terjadi, remember this. While you are waiting, God still working. Ketika kamu lagi nunggu, Tuhan tetap bekerja. Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kita bandingkan ayat dengan Matius 12, 38-40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, Yesus masuk ke dalam bumi, turun ke dalam alam maut setelah dia menjadi dosa karena pelanggaran kita. Dia menerima semua dosa kita. 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kematian. Keselamatan datang dari Allah. Di saat Yunus gak layak menerimanya, di saat Yunus lari dari Allah, di saat Yunus gak taat sama Allah, Allah menyelamatkan Yunus. Karena Yunus gak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Just like us. Ketika Yunus sudah mulai mengerti maksud dan rencana Tuhan,
Tuhan bangkitkan Yunus. Sama seperti ketika saya sedang mendisiplinkan anak saya. Kadang-kadang saya suka suruh dia masuk kamar dulu. Sampai kamu ngerti. Awalnya diberontak, melawan dan seterusnya. Tapi ketika dia sudah mulai paham, dia bilang, iya papa gini ngerti. Iya papa gini paham. God can do more with your surrender than you can do with your strength. Artinya Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita kerjakan ketika kita berserah daripada kita menggunakan dengan kekuatan kita. Begitu Yunus berserah, Tuhan berbicara kepada ikan itu. Artinya Tuhan mengatur keadaan di luar kendali Yunus untuk menolongnya keluar. Kadang-kadang Tuhan tuh nungguin kita berserah. Suatu hari ada sekelompok yang pergi naik kapal pesiar. Lagi menikmati suasana laut, ada seorang yang jatuh ke dalam laut. Nah di situ ada seorang juara renang nasional. Karena lagi jatuh ke dalam laut. Dan semua orang bilang juara renang, tolong ini. Terus juara renangnya diam aja nungguin. Dan kisahnya menjadi seru ketika orang yang tenggelam itu udah hampir tenggelam, napasnya udah hampir habis. Baru orang itu lompat dan tolong orang itu. Sampai di atas orang bukannya terima kasih tapi marah-marah. Kenapa gak ditolongin dari awal? Ketika udah hampir habis tenaga baru ditolongin. Kata juara renangnya gini, kalau saya tolong ketika dia lagi heboh, nanti saya juga tenggelam. Saya tungguin dia udah tenang dulu, baru saya tolong. Kadang-kadang Tuhan kayak gitu. Tuhan nungguin kita tenang dulu. Tuhan liatin dari surga, udah habis udah pakai tenaganya, udah pakai duitnya, udah pakai kemampuannya. Ada Tuhan baru. Saya pernah nonton sebuah kisah, ada pesulap yang menceritakan bahwa burung merpati itu hanya hinggap ke objek atau manusia yang diem. Yang gerak burung merpati gak bisa tinggal. Dari situ saya dapat impresi dari Tuhan bahwa iya ya, kadang-kadang kita tuh terlalu heboh, hati, pikiran semua hebohnya minta ampun. Sehingga kadang-kadang Tuhan gak bisa buat apa-apa. Kadang-kadang Tuhan nunggu kita tenang, udah tenang baru dia bekerja. Mazmur 34 ayat 19 bilang demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya merenungkan ayat ini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini sedang berbicara bahwa ketika manusia mengecewakan, keadaan mengecewakan, disitulah kita bertemu dengan Tuhan. Disitulah kita ngalamin Tuhan. Maka kadang-kadang harus ada hal buruk terjadi supaya kita bisa mengerti, menyadari. Masa sukar kadang-kadang membuat kita sadar mana yang penting, mana yang enggak. Mana yang esensi, mana yang bukan. Ketika ikan memuntahkan Yunus, itu juga bicara mengenai dia lahir baru. Dia bicara hidup yang baru. 2 Korintus 5:17 bilang, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setelah Yunus bertobat dan taat, Tuhan mengutus Yunus kembali. Tuhan enggak nyerah sama kegagalan Yunus. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari sesuatu, tetapi juga menyelamatkan kita untuk sesuatu. Saya percaya dia Bapa yang baik yang gak mau kita salah naik tangga kehidupan. Dia mau kita ada di tangga kehidupan yang tepat, yang pas. Tuhan gak mau kita menghabiskan waktu kita bertahun-tahun untuk sesuatu yang salah. Nah kadang-kadang Tuhan mengintervensi dan bergerak mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Bagikan kabar baik ini engkau yang sedang menghadapi musim yang berat, kehidupan yang tidak mudah. Percaya bahwa Tuhan tidak hukum, Tuhan sedang bentuk. Percaya Tuhan gak tinggalin, Tuhan sedang bela. Gak percaya Tuhan tidak marah, tapi rancangan yang besar Tuhan Yesus sediakan.
Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Hamba menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan-Mu. Berkati, tolong, bela, dan pelihara seturut dengan kasih setia-Mu. Apapun yang umat-Mu sedang hadapi, Tuhan gak tinggalkan. Ada kemenangan, ada pertolongan, ada perlindungan. Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan sama-sama kita datang sama Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam